Udah jam berapa ya? Aiko mana ya? Kok belum datang juga nih? Aiko. Iya, bentar, maaf. Aiko dari mana? Aduh, iya, maaf. Dari mana Aiko? Habis dari warung. Lo Aiko lupa ini hari apa? Iya. Hari apa? Hari Rabu. Kalau hari Rabu artinya apa Aiko? Kembali lagi dengan episode terbaru dari Obsesi, obrolan seru soal Iman. Nah, Aiko hampir aja kelupaan ya teman-teman semuanya sobat obsesi ini. Minta maaf dulu. Oke, kembali lagi malam hari ini bersama dengan saya Echa dan tentunya dengan partner saya Aiko. Aiko Cup. Iya. Kembali kita malam hari ini hadir untuk menemani teman-teman sobat obsesi semuanya Aiko. Betul. Jadi ke warungnya nanti aja ya Aiko ya. Oh iya, siap, maaf deh ya. Soalnya garam habis. Habis ya. Nanti. Jadi teman-teman itu harus nonton obsesi dulu, baru boleh kemana-mana. Betul. Nah, malam hari ini pastinya kita akan kembali membahas topik-topik yang seru. Seperti ciri khasnya obsesi, pasti membahas topik yang seru tapi tetap rohani ya. Dan relatable. Yes, relatable banget. Dan malam hari ini kita bahas soal apa sih, Eko? Kita hari ini bahas soal Kasih tau nggak ya? nanti aja deh. Nanti aja. Tentunya setelah yang satu ini. Nah, Aiko, balik lagi ya kita ya. Kita Iya. udah di sini langsung teng gitu ya. Iya, langsung teknya. Nah, pastinya malam ini Aiko seperti malam sebelumnya Aiko. Tuh. Kita kedatangan bintang tamu untuk membahas satu topik yang yang seru juga malam ini Aiko. Betul banget. Nah, malam hari ini nih kita mau sedikit berbeda. Kita membahas soal passion, skill dan talent. Wah, apalagi apa Aiko? Boleh ulangi? Passion, skill dan talent. Nah, tentunya untuk membahas topik yang seru ini kita kedatangan bintang tamu Aiko. Betul. Aiko kenal nggak bintang tamu ini? Saya Boleh dijelaskan dulu singkat profilnya nih Aiko. beliau adalah seorang yang beliau adalah guru sih. pelayan guru Nah. musik, betul, pelayan Tuhan juga Main ya. di mana-mana ya Aiko Iya. ya. Pastinya sangat relate juga dengan topik kita malam Betul, ini ya Aiko. betul. Yuk kayaknya pemirsa udah gak sabar dan Aiko, Iya. yuk kita segera panggil bintang tamu kita Cek, pada cek, malam cek, hari cek, ini cek. yaitu panjang ya. Siapa? Kita ada di gitu drink. Ya, kita panggil Samuel. Ini Hai. silakan duduk. Kita Halo. panggilnya kenalnya itu dekatnya tuh Uncle Sam. Aku sayangnya. Wih, Uncle Sam. Uncle Sam. Ini masih muda Uncle Sam. Iya, masih muda. Ini evangelis Abdi Samuel. Oh ini. Itu harus ya Iya, disebut ya. Iya Tuhan. Nah, apa kabar nih Uncle Sam? Kita panggil Uncle Sam. Apa kabar? Puji Tuhan. Baik Echa, baik Aiko. Boleh disapa teman-teman obsesi semua pada malam hari ini? Oh, jadi ini Kenal dekat. manggilnya Sobat Sobat. obsesi. Sedap. Oke, sobat obsesi. Oke, halo teman-teman sobat obsesi semuanya. Berharap kalian semua sehat semua. Men. Mantap semua. Amin. Oh, haleluya. Nah, cukup sedikit panas ya kita malam ini. Kenapa aja panas? Luar biasa karena topiknya ini. Kita Oh, membahas iya. yang seru ini, yang anak muda banget. Iya, mudah banget, betul. Oke, kita membahas satu topik yang sebenarnya ada berapa gabungannya. Iya. Passion, skill, and talent. Oke. Kalau menurut Uncle Sam sendiri, pengertian dari passion, skill, and talent itu sendiri apa sih? Oke, passion. Menurut Uncle Sam, yes. Passion, skill, sama Dan talent ya. Talent. Oke, kalau dari passion dulu. Passion kan berarti kan artinya gairah atau semangat ya. Gairah. Lalu ada skill, Ya. skill kemampuan. Ya. Ya, itu skill arti kemampuan. Talent ya masih relate sih sama skill, Ya. tapi bedanya talent itu tuh bakat Ya. dari lahir atau bawaan dari Bawaan. lahir. Nah, itu bedanya, Cak. Itu menurut Uncle Sam ya. Ya. Karena pasti mungkin teman-teman di luar sana juga punya persepsi yang berbeda juga ya tentang passion, skill, and talent. Nah,
Aiko ada mau pertanyaan nggak untuk Kosem? Iya, dari sama ini kan kita berbicara tentang passion, skill, dan juga talent gitu ya. Menurut Kasem ini gitu ya, itu dari ketiga hal ini mana yang paling penting sih gitu menurut Kasem ya? Misalnya boleh dijelaskan sedikit apa ya? Kasih penjelasan. Iya, kasih penjelasannya. Oke. Misalnya menurut Kosem nih di antara passion, skill dan talent, menurut Kosem ya, Iya. mana yang paling penting? Oke, menurut gua Mm-mm. yang sebenarnya sih yang paling penting itu talent dulu. Oke. Iya. Yes. Mengapa bisa talent? Kenapa? Oke, karena kan yang tadi yang seperti gue bilang, Hmm. ini anyway boleh kan It's pakai okay. gue? Nggak, saya lebih enak sebenarnya. Oh, oke. Boleh, Saya boleh. takutnya nanti Enggak enggak. ya kena pasal kan? Iya. Bebas. Oke. Bebas kita. Jadi kalau menurut gue tuh yang utamanya sebenarnya talent gitu kan, karena kan itu bawaan dari lahir. Iya. Nah, tapi gini, dalam prakteknya sebenarnya nggak harus talent pun nggak apa-apa. Boleh punya misalnya saya passion nih, contohnya saya suka masak gitu Iya. kan, tapi bakat saya masak nggak ada, cuma saya suka nih gitu. Nah seperti itu, jadi boleh Iya. kita punya passion, punya semangatnya dulu. Nah baru nanti skill. Nah tapi oke, gue sedikit mau cerita tentang kenapa kita harus punya oke, maksud gue gini, kalau nggak ada talent bisa nggak gue itu Iya. bisa ada sesuatu yang lebih baik gitu. Iya. Contohnya kayak tadi gue sebut misalnya suka masak Iya. seperti itu kan, bisa aja. Cuma yang membedakan adalah orang yang punya talent itu belajarnya lebih cepat dibanding yang orang tidak punya talent. Kayak gitu. Ini bicara proses sebenarnya Iya. sih kalau seperti itu menurut gue. Nah kalau orang yang punya passion, dia semangat mau gitu kan, tapi talentnya dia nggak ada, ya tadi gue bilang itu dia lebih lama belajarnya seperti itu. Contoh kalau orang yang punya talent, dia punya talent masak, nah dia mungkin cuma hanya lihat ataupun merasa dia udah bisa bikin, Iya. kayak gitu kan. Nah tapi kalau orang yang dia tidak punya bakat, nah dia itu lebih harus belajar lebih lagi, Iya, lebih nanyanya, Ada effort iya lebih ya. bener Aiko, jadi lu harus lebih keras. Contoh kalau orang punya talent cukup belajar seminggu, Iya. tapi kalau orang yang tidak punya talent, dia harus mungkin belajar 1 bulan, 3 bulan, itu contohnya sih, kayak gitu. Nah kalau ini kan kita balik lagi obsesi ini tentang rohani ya. Oke. Ketika kita balik ke pelayanan, Iya. terutama dunia musik, karena Kosem sendiri ini seperti tadi Aiko ada passion ya di awal, Iya. juga salah satu grup musik ya Kosem ya Oke. di LOL. Oh iya. Apa? Weh. Di mana itu Aiko? Light of Love Music Academy. Iya, pastinya. Sebenarnya saya salah satu Muridnya. Jadi ceritanya ini Iya. boleh promo ya? Iya, ini boleh Aduh. promo ini. Jadi Kosem ini salah satu tenaga pengajar di LOL, Iya. teman-teman. Iya. Jadi nanti baru nanti ya di akhir kita akan Asik. bantu juga Lebih ya di mengupas LOL. lagi tentang LL. Karena kita membahas passion, skill, and talent ini memang sangat berkaitan dengan pelayanan, terutama musik. Kita ngomong tentang praise and worship atau musik gereja. Betul. Nah, Kosem, kalau tadi kan kita, Kosem mungkin tadi mencontohkan masak. Iya. Ya, kalau ini gue mau petakan lagi, mau kotakan lagi. Kita ngebahas soal, karena ini kan pelayanan ya, tentang musik gereja, tentang pelayanan, tentang mungkin praise and worship gitu. Menurut Kosem sendiri, mana sih yang lebih penting yang harus dimiliki mungkin teman-teman yang pelayanan atau kita juga yang di dunia pelayanan itu, passion kah dulu, skill kah dulu, atau talent? Oke. Kalau ya idealnya sih, kalau idealnya tuh memang talent dulu. Nah, cuma balik lagi dalam prakteknya ataupun dalam kebutuhannya, dalam misalnya sebuah gereja itu, kalau misalnya ditanya, oh syaratnya harus punya talent semua, kamu jago nggak, kamu begini, ya itu cukup berat ya, istilahnya kualifikasinya seperti itu. Nah, jadi bagaimana kalau ya menurut gue sih lebih kalaupun balik lagi nggak punya talent, tapi dia punya passion atau enggak dia punya keinginan gitu kan. Nah, itu bisa. Ya, istilahnya bisa dipertimbangkan lah kayak gitu kan. Nah, tapi balik lagi kalau kita koridornya ngomong musik sebagai musisi gereja ataupun disebut pemusik gereja,
ya memang kalau bisa dia memang sudah ada bakat lah, ataupun at least kalau dia nggak punya bakat tapi gini, dia minimal bisa main dulu lah, kayak gitu, karena Skill. ya berarti dia punya Ya, skill dulu skill. gitu kan, walaupun kasarnya nih maaf nih, maksudnya mungkin skillnya tidak sejago orang yang bertalented, ya tapi kan karena baik lagi kita dalam dunia pelayanan itu kita kan bukan bicara siapa yang paling jago, siapa yang paling itu, kita kan bicara soal bagaimana hati kita, pertama hati kita, terus juga ada skillnya juga pasti, dan kedua adalah kita bicara bagaimana kita hubungan kita sama Tuhan, artinya kita melayani Tuhan dan tentunya melayani jemaat juga, bukan sebuah kompetisi dalam pelayanan itu sih Cak. Jadi tetap nomor satu tetap memang kita harus ada talent. Iya. Ya, balik lagi memang kalau kita nggak ada talent pun susah ya sebenarnya kayak gitu ya. Kalau skill itu kan mungkin kita bisa pelajarin ya. Iya. Kita ada sekolah musik, gitu ya, sekolah vokal, ya itu namanya itu kita skill ya, kita mempelajari lagi. Oke. Nah, Aiko, ada pertanyaan seru lagi nih untuk Bro Sam. Betul. Untuk Bro Sam ini. Suka nih, Ya. lumayan. Iya, untuk ini kan Tambah muda, ya. kita kan masih youth gitu Yes. ya. Iya, jadi untuk Bro Sam ini pesan, ada nggak sih pesan nih untuk anak-anak Tuhan gitu? Anak muda. Ya anak-anak muda. Ya dalam mengetahui talenta mereka itu seperti apa gitu. Jadi bagaimana cara mereka menemukan atau bagaimana cara mereka mengetahui bahwa ini adalah sebuah talenta yang sudah yang dikasih sama Tuhan gitu. Jadi bagaimana cara mengetahui? Kasar itu mungkin suka bertanya gitu, bener nggak sih ini talenta dari Iya, Tuhan? Bener betul. nggak sih, misalnya gue dia nyanyi, bener nggak sih ini talenta yang dari Tuhan kasih? Atau bener nggak sih gue di musik ini talenta yang Tuhan kasih? Menurut Sam sendiri gimana? Oke. Menurut gua gini. Tuhan jadikan kita nih, wah sedap ya. Ini kalau mau gini udah biasa. Ini gini tangan gua ngapain begini ya? Ini mau pegang apa nih maksudnya gini? Jadi satu barang Iya. serupa dan segambar. Aduh. Ya, jadi kalau kita mengetahui ya, ini sebenarnya talent ini Tuhan kasih atau dari siapa gitu. Ya, simpelnya gini. Kalau namanya bakat itu kan berarti kan dari lahir gitu kan, yaitu pastinya dari Tuhan gitu kan. Nah lalu kalaupun kita nggak punya bakat lagi, tapi kita ada kemauan ya, memang gini loh, sekali lagi gue tekankan, memang kemauan inilah yang istilahnya yang menjadi tanda petik ya kekuatan dalam untuk kita membuat atau membangun sebuah kemampuan itu gitu kan. Nah jadi tadi pertanyaannya kan gimana pesannya ya? Gitu ya. Nah kalau menurut gua pesannya ya pertama, kalau yang sudah punya talent, misalnya kita bisa punya musik, talent bermusik seperti itu kan. Nah harus dikembangin, sayang soalnya kalau nggak dikembangin gitu kan. Terus harus punya passion gitu kan. Passion tadi semangat untuk supaya talenta kemampuan kita contohnya bermusik itu tidak stagnan gitu kan. Nah kenapa kalau misalnya kita nggak latihan ya, kita nggak mau, istilahnya kalau dalam bermusik kan kita suka ngulik ya, misalnya kita nggak mau ngulik, kita nggak buka video, misalnya video musik, ataupun kita nggak mau latih bermusik kita, ya kita jadi stuck seperti itu. Jadi kalau sudah punya talent, ibaratnya tuh gini loh, kita tuh udah ada bahan baku nih gitu kan, karena ya sayang kalau bahan bakunya nggak diapa-apain gitu loh. Lebih enak tuh udah punya bahan baku, udah gitu prosesnya nggak begitu lama. Ibaratnya nih kalau kita mau berbisnis nih, sedap bisnis. Maksudnya nih ya, kalau kita mau bisnis nih, contohnya bisnis makanan gitu kan. Nah kayak tadi gue bilang, gue nih udah jago bikin makanan. Ibaratnya gitu kan. Tanda petik ya teman-teman ya, misalnya gue bisa nih. Gue liat peluangnya. Tapi kalau kita nggak manfaatin, ya udah deh, just let it go gitu. Sayang. Harus begitu aja. Nah, terakhirnya itu gimana sih kalau kita bisa dapat konfirmasi? Mungkin seringkali kan kadang-kadang kita pikir ini talenta dari Tuhan gak ya? Cuman kadang ketika kita bernyanyi mungkin jadi salah satu contoh gitu ya. Kayaknya ada teman kita atau konfirmasi dari teman-teman, kayaknya lu berbakat di situ deh. Itu gimana nih? Konfirmasi dari teman justru. Dari orang-orang sekitar gitu. Berarti bukan konfirmasi. Apa kritik gitu ya? Iya, something kayak gitulah.
kalau itu bukan talent kita gitu. Maksudnya Iya. kalau contohnya kita nyanyi, tapi fals gitu. Iya. Oh berarti lu bukan talent ya? Iya. Oh, yang lagi viral. gue cuma Iya. lagi. Nah, Iya. itu perlu kita bahas. Iya, Maksudnya kita ini bahas. juga untuk kita anak-anak muda gitu yang pelayanan. Jadi biar kita juga makin tahu gitu. Kira-kira apa sih yang memang, apakah kita harus mendengarkan kata-kata orang kah, ataukah memang kalau ya ternyata memang bakat kita dikasih sama Tuhan seperti itu, seperti tadi Uncle Sam bilang, memang kita harus dilatih, artinya dikembangkan ya, seperti itu ya Uncle Sam ya. Jadi konfirmasi dari orang-orang sekitar itu menurut Uncle Sam gimana sih? Oke, kalau konfirmasi ya, misalnya Eca nih kan, Eca kan juga kan jago nyanyi gitu kan. Kayak Aiko juga kan jago nih ngedrum gitu kan. Kasih. Siapa dulu? Gurunya. Nah, Ada minum gak sih? ini depannya loh. Oh itu ada minum. Ya Iya. boleh kali diminum. Minum deh. Iya minum dulu boleh. Nah, Iya. Kok bintang tamu gak dikasih minum? Biasanya ada Enggak, ya. enggak, bercanda ya teman-teman. Udah minum kok backstage. Enggak bercanda guys. Iya. Asik, guys. Enggak, kalau kita bicara konfirmasi, artinya simpel sih teman-teman, sekali lagi. Kalau kita contohnya butuh nggak sih konfirmasi dari teman kalau memang dia itu ini orang bertalented atau enggak? Sometimes juga kita perlu butuh konfirmasi atau enggak, ya pengakuan lah Iya, gitu kan. pengakuan. Misalnya, ini Aiko memang jago ya gitu kan. Eca ini emang jago loh. Wah, Bang nih. Ya pas terus kalau pas contohnya orang lain mengalami misalnya merasakan, loh Eca nyanyi kok bagus gitu ya, nggak ada falsnya ya. Kalaupun ada fals tuh cuma dia pici-pici lah dikit gitu kan. Aiko mainnya wah tight banget misalnya gitu kan. Terus wah emang udah jago. Ya orang spontan pasti bilang wah ini emang talented nih ya. Bukan talentan ya. Jadi Talentan beda. Enggak. Talented ya. Emang berbakat nih Aiko sama itu. Udah sesimpel itu, berarti kemungkinan besar memang Salah satu konfirmasi juga ya. iya, konfirmasi juga, dan itu talent kalian. Benar-benar. Jadi menjawab juga mungkin kebutuhan teman-teman di luar sana, anak-anak muda yang Iya. mungkin lagi galau. Kadang-kadang kita suka tanya-tanya, apa sih talentanya kita gitu ya, ya Iko ya, mungkin di sekolah juga apa sih yang Tuhan mau gitu kan, maksudnya Tuhan kasih talenta gue tuh apa sih kayak gitu ya. Mungkin lanjut, aku ada pertanyaan lagi. Iya betul dong. Ada Jadi dong. pasti ya kalau udah selesai gitu ya. Jadi ini kan kita udah tahu nih, misalnya tadi talent kita gitu, Iya. talentnya nyanyi, bisa misalnya, nyanyi, gitu ya. terus ya kasih ngedrum gitu kan. Nah, jadi kayak kan kita nih udah tahu talent kita, jadi kita asah lagi skillnya, tapi kita merasa kita tuh nggak ada passionnya di situ. Jadi kita kayak istilahnya males-malesan lah gitu untuk ngasahnya itu lagi. Nah, atau sebaliknya gitu, kita tahu talent kita ada di situ dan kita juga passion di situ, tapi kita nggak mau asah skill kita. Jadi istilahnya di zona nyaman gitu, nggak mau diasah-asah lagi. Nah itu bagaimana sih Dampaknya menurut Kang Sam? Gue lebih setuju yang pertanyaan yang pertama yang sebelum yang apa? Iya. Bukan sebaliknya itu. Iya. Nah jadi gini, sebelumnya gue mau jawab dulu Cak yang tadi misalnya mungkin teman-teman oh mungkin nanti di sini ada backsoundnya gitu ya. Aduh, iya bercanda. Enggak. Maksud gue gini, kalau sebenarnya nih gue percaya teman-teman begini, Tuhan itu tuh adalah creator kita yang agung, yang sempurna gitu kan. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena setiap orang itu dikaruniai, menurut gue ya, mau dia kepercayaannya apa, maksudnya kepercayaannya ABCD, ya maaf kata misalnya ya artinya mungkin dia Muslim ataupun Buddha, Konghucu apapun. Nah itu sebenarnya dia tuh ada talentnya gitu kan. Nah tapi ini gue persempit lagi adalah kita nih sebagai orang anak Tuhan, orang percaya, kita orang Kristen gitu kan. Nah kita juga udah pasti tuh kita tuh ada talentnya gitu loh ya. Misalnya gini, nggak mungkin lah, gue tuh nggak bisa main musik, maksudnya gini, yang gue tuh nggak ada talent musik, gue nggak bisa, apa? Gue bisanya apa? Contohnya gitu, pasti ada. Mungkin dia jago ngomong, gitu kan, jago nulis, dia orangnya pendiam banget, tapi kira nulis dia jago banget. That's talent. I think so. Wih, sedapan. I think so. Iya. Jadi balik kurang lebih lagi. gitu. Nah, lanjut lagi pertanyaannya Aiko, yang tadi dibilang kita punya talent,
kita punya skill. Tapi nggak ada passion, no passion. Kasihan sih gue menurut gue. Loyo. Kasihan. Maksud gue gini loh, kayak tadi gue bilang, talent itu gini analoginya. Ibaratnya kamu tuh dapat emas gitu kan, dikasih nih kan. Dikasih emas, tapi emas ini nggak diapa-apain gitu kan. Dijual kagak, dibentuk kagak. Cuma ya udah didiemin aja nih. Misalnya udah saya taruh aja emas di sini. Ya kasihan kan? Kamu nggak dapat apa-apa keuntungan dari dia gitu. Tapi kalau sebaliknya, gue punya emas nih, misalnya gue ada emas 1 kilo. Nah kita berpikir, iya emasnya diapain ya biar gue bisa ada dapat keuntungan dari sini. Apakah gue pergi ke tukang emasnya, gue jual nih, atau enggak gue ubah, gue bentuk lagi misalnya buat cincin, buat kalung. Itu kan ada benefit buat kita. Benefit lah lebih situnya gitu. Karena Tuhan udah kasih. Nah tapi balik lagi kita sebagai anak Tuhan, kalau kita udah dikasih, ya kita harus kembalikan sama Tuhan. Artinya kita maksimalkan, kita puji Dia, kita harus jadi berkat juga. Seperti itu. Wah, luar biasa. Karena memang ketika udah soal passion, skill, and talent pasti sangat relate dengan anak-anak muda. Iya. Terutama sih Yang untuk pelayanan. semuanya sih, ya tapi lebih ke spesifiknya untuk anak-anak muda, terutama teman-teman yang melayani Tuhan ya maksudnya. Jadi kita harap sih topik malam ini juga bisa menjadi boleh diambil lah ya yang terbaik dari setiap jawaban juga dari sharing dari Uncle Sam juga. Bahwa tentang passion, skill, and talent memang perlu di dunia pelayanan ya. Uncle Sam, nah ini terakhir nih pesan Uncle Sam untuk teman-teman semua nih yang tentang topik kita malam hari ini, baik soal passion kah, talent kah, atau skill. Terutama kita berbicara lagi di dalam dunia pelayanan ya, dari mana nih? Oke, buat teman-teman, buat sobat-sobat obsesi yang nonton kita nih hari ini, malam ini, yang pertama adalah bersyukur kalau kalian tuh ada teman-teman semua ada talent, karena itu menjadi suatu gift kita, talent kita. Kayak tadi kan analogi sebagai emas gitu kan. Nah, kalau nggak punya talent, gue rasa nggak mungkin, pasti ada. Coba deh cari, entah kalian suka masak, entah kalian nulis, hobi bicara, wah itu pasti banyak gitu kan. Nah kalau sudah ada itu, otomatis kembangkan, karena ketika sudah dikembangkan ini bisa menjadi bekal buat hidup kita juga, seperti itu. Nah kalau sudah kita kembangkan, artinya kita kembangkan dengan passion ya, dengan semangat gitu kan. Nah otomatis dari situ kita melahirkan skill juga, kemampuan gitu kan. Nah skillnya itu balik lagi tadi, itu berguna juga, bisa buat kehidupan kita gitu kan. Apalagi nih contohnya anak-anak muda, ya which is gue juga masih muda nih kayak gini-gini gitu kan. Iya kita masih muda, saudara-saudara. Oh saudara-saudara, tadi sobat ya, saudara-saudara. Iya jadi ini sangat bermanfaat gitu kan. Contoh nanti misalnya kayak tadi macam-macam segala talenta itu bisa dipakai buat nanti one day buat pekerjaan kita, mungkin contohnya buat hobi kita. Misalnya hobi jadi pekerjaan, pekerjaan bisa menghasilkan. Nah itu bisa, ya itu dia jawabannya kurang lebih seperti itu. Nah seperti itu. Artinya talenta itu sesuatu gift, hadiah dari Tuhan. Iya. Yang harus memang dikembangkan dan juga dikembalikan untuk melihat nama Tuhan. Iya, pastinya, itu tentu juga itu pastinya. Luar biasa. Artinya baik itu passion, skill ataupun talent, menurut Uncle Sam semuanya punya peranan masing-masing yang penting ya. Artinya ketiga hal ini nggak bisa kita putus gitu aja gitu kan. Passion, kita ada talent tapi kita juga harus punya passion. Kita harus punya passion ya Uncle Sam ya. Iya. Dan juga ditopang oleh skill. Skillnya itu bisa bermacam-macam, teman-teman boleh sekolah musik. Nah boleh, kita berbicara tentang musik ya, pelayanan gitu ya. Wah thank you nih dipromosi. Kita boleh sekolah musik pastinya untuk yang mungkin yang teman-teman yang suka nyanyi gitu ya. Bisa juga sekolah vokal juga, atau main musik juga teman-teman sekalian juga yang ingin semakin diperlengkapi tentunya skillnya. Asal kita, yang penting kita tahu dulu talent kita ya. Oke. Bisa sekolah musik. Nah ini Aiko akan menjelaskan ya Aiko. Oh iya, saya salah satu alumni dari sekolah musik KOL teman-teman. Dan saya diberkati sangat luar biasa. Oh haleluya. Saya jadi bisa melayani itu sebuah
apa ya, sebuah karunia dari Tuhan, anugerah kasih dari Tuhan gitu kan. Ya saya bermain musik itu, bisa bermain musik itu kan sebuah hadiah dari Tuhan ya tadi gitu, dan ya dikembalikan lagi untuk kemuliaan Tuhan gitu. Nah tapi aku pribadi aku ikut pelajaran main musik drum, tapi teman-teman juga bisa main musik yang lain. Kalau ingin ikut ada piano atau keyboard, yang kedua ada bass, gitar, vokal, dan juga drum tadi gitu. Jadi kalau mau didaftar gitu nih, boleh nanti langsung dihubungi kepada Bro Sen ada di bawah ini, nanti ada nomornya di bawah ini untuk LOL pastinya. Nanti tim editor akan siap kerja. Betul. Editor kita luar biasa pokoknya. Udah kasih tanda tadi. Ini terberkati, sangat luar biasa gitu. Guru-gurunya juga bagus, berkompeten dan seru. Dan pastinya juga bisa menopang pelayanan teman-teman betul, semua ya. Pembelajarannya juga bagus. Jadi buat teman-teman semuanya pastinya ya, ketika kita ngomong soal talent, skill, and passion, inilah jawabannya. Tapi kita masih ada nanti lagi. Nanti kita ada chapter kedua. Ada chapter kedua. Nanti. Jadi kita belum selesai di malam hari ini aja teman-teman. Makanya terus saksikan sesi di mana Aiko? Di channel YouTube jelas, di channel YouTube GB Intro. Jadi buat teman-teman yang mau menyaksikan chapter 2-nya ini, jangan lupa untuk di-subscribe dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya dapat notifikasi setiap kita upload setiap minggu di hari Rabu jam 7 malam. Nah, pastinya juga kita ada sosial media, juga ada Instagram. Betul, di @gbi.intro. Nah, tadi kita udah ngomong soal pelayanan, tentunya kita juga ada gereja lokal Aiko. Betul. Di mana tuh Aiko gereja? Gereja lokal kita ada di Intro Jazz Cafe lantai 2 di BSD Sunbus. Jadi buat teman-teman yang rindu akan hadirat Tuhan, ingin sama-sama melayani dan belum punya gereja tetap, betul belum punya gereja lokal, boleh datang ya. Betul. Kita welcome banget Kita setiap hari Minggu jam 8:30 pagi pastinya. Jadi anak-anak muda jangan takut untuk bangun pagi ya, supaya kita juga diberkati Tuhan dan kita juga untuk menerima berkat dari Tuhan pastinya. Nah, terima kasih banget Uncle Sam malam hari ini. Terima kasih luar biasa banget. Satu bekal pengetahuan lagi untuk kita semua dan juga teman-teman Obsesi pastinya malam hari ini tentang skill, passion, and talent ya Aiko ya. Dan buat teman-teman nanti kalau ada kasih saran juga boleh ya Aiko ya. Betul, langsung di komen aja gitu. Atau yang mau bertanya-tanya juga boleh langsung DM ke Instagram @gbi_intro. Akhir kata, mungkin nanti kalau ada undangan lagi boleh hangkas. Jangan kapok ya. Dengan senang hati kita sama-sama mengabarkan kabar baik tentunya. Haleluya. Oke, akhir kata selamat malam teman-teman semuanya. Saya Echa, saya Aiko, dan juga ada Sam. Kita pamit undur diri pada malam hari ini. Kita mau sama-sama salam obsesi yuk. 1, 2, 3, salam obsesi. Obrolan seru soal iman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Thank you. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhan.